Bab 1397, mendorong telur di jalan besar. Dia ternyata mencuri patung. Di dalam lembaga pemikir, semua orang saling memandang dengan ekspresi keheranan. Apakah orang ini benar-benar orang yang mendirikan sistem Tao? Semua orang diam-diam menatap Gujina Sui dari kejauhan. Gujina Sui menatap layar tanpa ekspresi. Tidak seorang pun yang berani berbicara dan terus menatap layar. Di dalam kota Tiandu, Sander Ye berjalan-jalan mengelilingi kota, sesekali menyentuh berbagai benda di sana-sini, sorot matanya penuh keheranan, bagaikan orang desa yang baru saja memasuki kota. Sander Ye tidak berpura-pura, dia benar-benar kagum dengan peradaban tanah kuno ini. Ketika dia melihat lebih dekat bangunan-bangunan di tanah kuno itu, dia menemukan bahwa semuanya terbuat dari jenis batu kristal khusus. Batu kristal jenis ini tidak biasa, dan mengandung ketan yang sangat murni. Jika dibawa keluar, itu sangat berharga. Terlebih lagi, ia dapat merasakan bahwa ada formasi di dalam gedung-gedung tersebut, dan lebih dari satu jenis. Artinya, jika musuh menyerang, semua bangunan di kota tersebut dapat segera diubah menjadi bangunan militer yang kuat yang dapat bertahan melawan musuh. Bukan hanya itu saja, dia juga samar-samar merasakan fluktuasi energi yang kuat jauh di dalam bumi di bawah kakinya. Tiandu. Tatapan mata Sander Ye tampak rumit. Kota di bawah kakinya tidaklah sederhana. Setelah berjalan-jalan sebentar, Sander Ye tiba-tiba berhenti. Dia melihat tidak jauh dari sana ada sebuah gedung tinggi, dibangun dengan megah, orang-orang datang dan pergi, dan suasananya sangat ramai. Sander Ye melihat ke arah tengah gedung tinggi, di sana terdapat 3 karakter besar berlapis emas paviliun mabuk dewa. Paviliun mabuk dewa. Sander Ye agak bingung. Lah melihat orang-orang yang datang dan pergi. Mereka yang datang memiliki wajah penuh kerinduan dan kegembiraan, sementara mereka yang keluar tampak segar, dengan sedikit keinginan yang tersisa. Sander Ye berkata, "Tuan Pagoda, apakah kita akan pergi melihatnya?" Pagoda kecil berkata, "Terserah kamu." Sander Ye mengangguk dan berkata, "Kudengarkan Tuan Pagoda." Setelah mengatakan itu, dia berjalan cepat menuju paviliun mabuk dewa. Pagoda kecil. Di dalam lembaga pemikir. Ketika Sander Ye berjalan menuju paviliun mabuk dewa, ekspresi semua orang menjadi aneh. Tak lama kemudian, Sander Ye memasuki paviliun mabuk dewa. Begitu memasuki paviliun mabuk dewa, ia disambut oleh sederet wanita yang semuanya mengenakan kemeja tipis dan rok panjang. Para wanita ini tinggi dan cantik, dengan sedikit pesona di mata mereka. Mereka berdiri dengan rapi di hadapannya. Ketika mereka melihat Sander Ye masuk, semua wanita itu membungkuk dan berkata dengan senyum menawan, "Selamat datang, Tuan." Gaun para wanita ini sangat tipis, memperlihatkan bagian pribadi mereka, tetapi kamu tidak dapat melihat bagian tubuh mereka yang penting. Sepertinya kamu dapat melihat semuanya, tetapi juga sepertinya kamu tidak dapat melihat apapun. Sangat licik. Dan justru perasaan inilah yang paling menggoda, karena kita selalu ingin melihat apa yang tidak dapat kita lihat. Ada yang salah. Saat Sander Ye masuk, dia langsung menyadari ada yang salah dengan tempat ini. Ini jelas bukan tempat yang bagus. Pada saat itu, salah seorang wanita tiba-tiba datang dan memegang lengannya sambil tersenyum, "Tuan, layanan apa yang kamu butuhkan?" Sander Ye ragu sejenak, lalu berkata, "Aku orang yang serius." "Wah kakak." Wanita itu terkekeh dan melirik Sander Ye. Melihat bahwa Sander Ye tampan dan memiliki temperamen yang baik, senyum di matanya menjadi lebih intens. Para wanita di samping melirik Sander Ye dari waktu ke waktu dengan senyum di mata mereka. Wanita itu tampaknya takut Sander Ye akan melarikan diri, jadi dia menarik lengannya dan berjalan masuk. Entah sengaja atau tidak, dia terus menggesekkan bagian tubuhnya yang montok ke tubuhnya. Tak lama kemudian, wanita itu membawa Sander Ye ke sebuah ruangan yang remang-remang.
Ruangan itu tidak besar dan lampunya redup. Di tengah ruangan, hanya ada satu tempat tidur. Melihat pemandangan ini, ekspresi Sander Ye langsung membeku. Melihat ekspresi Sander Ye, wanita itu tersenyum dan berkata, "Apakah ini pertama kalinya kamu ke sini, Tuan?" Sander Ye mengangguk, "Ya." Wanita itu mengusap lengan Sander Ye dengan payudaranya yang montok, dan berkata dengan tatapan menggoda, "Jangan khawatir, Tuan, ini tempat yang serius, haha." Sander Ye. Wanita itu tiba-tiba mengeluarkan sebuah tanda panjang dan meletakkannya di depan Sander Ye, lalu berkata sambil tersenyum, "Tuan, ini adalah layanan yang kami sediakan di sini, silakan pilih satu." Sander Ye melihat tanda itu dan melihat ada lebih dari selusin paket tertulis di atasnya, seperti mendorong telur di jalan besar, es dan api, terbang dengan sayap, menggiling batang dengan tangan halus, dan mencari kitab suci dari mulut abadi. Sander Ye sedikit bingung dan bertanya, "Gadis, apa saja proyek ini? Mengapa aku tidak memahaminya?" Wanita itu tiba-tiba tertawa pelan, menepuk bahu Sander Ye, dan berkata dengan senyum menawan, "Kamu sangat jahat." Sander Ye. Wanita itu tiba-tiba menunjuk ke salah satu di antara mereka dan berkata sambil tersenyum, "Tuan, bagaimana dengan yang ini?" Sander Ye melihat ke arah yang ditunjuk wanita itu dan melihat kalimat yang bertuliskan, 100 bunga mekar. Sander Ye bingung, apa maksudnya ini? Wanita itu berkedip dan berkata, "Itu berarti banyak orang bersama-sama, haha." Sander Ye langsung berkeringat dingin, sambil berpikir, "Tuan Pagoda telah menyesatkanku. Lihatlah tempat macam apa yang kamu bawa aku. Pagoda kecil." Sander Ye melihat tanda-tanda itu dan menunjuk yang terakhir. "Yang ini, berikan padaku yang ini. Ini akan membuat otot dan tulang rileks. Rilekskan otot dan tulang kamu. Ini pasti masalah serius." Wanita itu melirik Sander Ye dan tersenyum, "Tuan, barang layanan ini membutuhkan 2.800 kristal kaisar kelas atas." 2008. Sander Ye merasa sedikit sakit hati, tetapi dia tetap mengeluarkannya. Setelah bertahun-tahun bekerja keras, apa salahnya menikmati diri? Setelah wanita itu menerima uangnya, dia tersenyum dan berkata, "Silakan tunggu sebentar, Tuan. Kami akan segera mengatur agar seorang gadis datang." Setelah berkata demikian, dia tersenyum dan berjalan keluar. Sander Ye melihat sekeliling. Ruangan itu sangat kecil dan pencahayaannya agak samar. Sekilas, tempat itu benar-benar tidak terlihat seperti tempat yang serius. Dia cukup terkejut bahwa ada tempat seperti itu di tanah kuno ini. Mungkinkah Master tiada batas yang membukanya? Tepat saat itu, seorang wanita masuk. La mengenakan gaun hijau tua dan kerudung transparan, sehingga wajahnya terlihat. Wajahnya sangat halus, terutama matanya, yang sangat besar dan berair. La juga memiliki bentuk tubuh yang bagus. Sungguh menakjubkan. Wanita itu membungkuk kepadanya dan berkata, "Tuan, silakan ganti pakaian kamu." Ganti pakaian. Sander Ye sedikit bingung. Wanita itu tiba-tiba menunjuk ke tempat tidur yang tidak jauh dari sana, dan terlihat celana pendek diletakkan di atasnya. Sander Ye ragu-ragu sejenak, lalu bertanya, "Ganti langsung?" Wanita itu mengangguk, "Ya." Sander Ye berkata, "Apakah kamu mau minggir sebentar?" Wanita itu menatapnya dan berkata, "Tidak perlu." Sander Ye terdiam, "Baiklah." Sambil berbicara, dia berjalan ke tempat tidur dan mulai menanggalkan jubahnya. Di dalam lembaga pemikir, ketika semua orang melihat kejadian ini, wajah mereka menjadi gelap. Apa-apaan ini? Sang pemimpin, Bujinasui, masih tidak menunjukkan ekspresi apapun di wajahnya. Dia hanya menatap layar. Sander Ye sedang membuka jubah. Tak lama kemudian, Sander Ye berganti pakaian dengan celana pendek. Wanita itu menunjuk ke arah tempat tidur. Sander Ye mengerti dan berjalan mendekat lalu berbaring di atasnya.
Wanita itu berjalan ke arahnya dan mengambil sebuah botol kayu kecil. Dia membuka tutup botol dan dengan lembut menuangkan cairan pelumas yang dingin ke tubuh Sander Ye. Sander Ye tiba-tiba bertanya, "Gadis, siapa namamu?" Wanita itu dengan lembut mengoleskan cairan pelumas itu dengan tangannya dan berkata dengan tenang, "Haori." Sander Ye berkata, "Nona Haori, aku ingin bertanya sesuatu. Apakah kamu keberatan?" Wanita itu berkata, "Tanyakan." Sander Ye berkata, "Mengapa kamu datang bekerja di tempat seperti ini?" Haori berkata dengan tenang, "Aku berhutang karena bisnis aku." Sander Ye bertanya dengan rasa ingin tahu, "Berapa banyak hutangmu?" Haori berkata, "Ratusan ribu kristal kaisar kelas atas." Sander Ye berkata, "Itu memang agak banyak." Setelah Haori mengoleskan cairan pelumas secara merata, dia mulai memijat punggung Sander Ye dengan lembut, "Bagaimana denganmu? Mengapa kamu datang ke tempat seperti ini?" Sander Ye tersenyum dan berkata, "Ini pertama kalinya aku ke tanah kuno, dan aku tidak tahu tempat apa ini. Aku melihat banyak orang datang, jadi aku ingin melihat-lihat. Aku tidak menyangka." Haori meliriknya dan bertanya, "Mengapa kamu datang ke tanah kuno?" Sander Ye mendesah pelan, "Apakah kamu tahu peradaban Suiming?" Haori mengangguk, "Ya." Sander Ye berkata, "Aku datang untuk mencari guruku." Haori bertanya, "Siapa nama gurumu?" Sander Ye, "Cinta Pei." Tangan Haori tiba-tiba berhenti. Di dalam lembaga pemikir, wajah semua orang tiba-tiba berubah. Mereka semua menatap Gujina Sui, yang memimpin kelompok itu. Mata Gujina Sui tetap tenang, tanpa sedikit pun riak. Di dalam ruangan kecil itu, Sander Ye tiba-tiba bertanya dengan bingung, "Haori, mengapa kamu tidak memijatku?" Haori kembali sadar. Melihat perkataan Sander Ye yang begitu enteng, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, tetapi dia tidak marah. Dia mulai menggerakkan tangannya, "Tuan Cinta Pei adalah gurumu." Sander Ye mengangguk, "Ya, guru berkata dia akan menyelamatkan alam semesta, kemudian dia tidak pernah kembali." Haori berkata, "Tuan, apakah kamu tahu bahwa Tuan Cinta Pei adalah pengkhianat di peradaban Suiming? Apakah kamu tidak takut peradaban Suiming akan menimbulkan masalah bagi kamu?" Sander Ye tersenyum dan berkata, "Tidak takut. Ketika guruku pergi, dia memberiku sebuah pagoda kecil. Dia berkata kepadaku bahwa jika nyawaku dalam bahaya, aku harus mengaktifkan pagoda kecil itu. Tidak peduli seberapa jauh, dia akan segera berlari ke arahku." Di dalam lembaga pemikir, seorang pria tiba-tiba bertanya, "Apakah dia tahu ada seseorang yang mengawasinya?" Orang lain berkata, "Memang seharusnya begitu. Alasan dia menyebutkannya adalah untuk membuat kita waspada." Orang lain tertawa dan berkata, "Dia takut." Seorang wanita tiba-tiba bertanya, "Bagaimana jika apa yang dikatakannya benar?" Pria itu tersenyum dan berkata, "Bukankah ini mudah? Minta saja dia untuk mengeluarkan pagodanya dan kita akan tahu." Di ruangan kecil, Haori tiba-tiba bertanya, "Tuan Pagoda, bolehkah aku melihatnya?" Sander Ye sedikit ragu-ragu. Haori berbisik, "Jika tidak bisa, lupakan saja. Dengan statusku, bagaimana mungkin aku layak melihat benda ilahi milik Tuan Muda?" Sander Ye tiba-tiba merasa cemas dan berkata, "Oh, Nona, bukan itu maksudku, tidak ada perbedaan antara pekerjaan tinggi dan rendah. Jangan merasa rendah diri. Lagi pula, kamu sangat cantik, aku." Saat dia mengatakan ini, dia duduk dengan panik, lalu meraih tangan Haori, "Nona Haori, aku benar-benar tidak bermaksud meremehkanmu. Aku benar-benar miskin, kalau tidak, aku akan menebusmu. Kamu sangat cantik dan sangat mirip dengan gadis yang aku sukai sebelumnya." Pagoda kecil. Di dalam lembaga pemikir, sekelompok pria tiba-tiba menjadi marah. Di dalam ruangan kecil itu, Haori dengan tenang menarik tangannya dan berbisik, "Aku percaya apa yang kamu katakan,
Tuan, aku tidak punya maksud lain. Terutama karena cinta Pei terkenal. Kamu mengatakan bahwa kamu adalah muridnya, jadi aku sangat penasaran. Karena ini merepotkan kamu, lupakan saja. Sander Ye merasa sedikit malu. La berjuang cukup lama, lalu menggertakkan giginya dan berkata, Nona Haori, aku bisa menunjukkannya, tetapi aku punya satu permintaan. Ketika dia mengatakan hal itu, wajahnya memerah. Di dalam lembaga pemikir, buset, para pria itu marah sekali. Salah satu dari mereka bahkan berdiri dan berkata, bunuh dia. Hilangkan jiwanya. Akan terlalu mudah baginya untuk dihancurkan sepenuhnya. Masukkan dia ke dalam penjara gelap dan buat hidupnya lebih buruk daripada kematian. Di dalam ruangan kecil itu, Haori menatap Sander Ye dengan tatapan tenang, apa yang diinginkan Tuan Muda. Sander Ye ragu sejenak, lalu berkata, Nona Haori, bolehkah aku menciummu? Pagoda kecil. Haori menatap Sander Ye, jika kamu memiliki kebutuhan itu, aku bisa tukar dengan gadis-gadis lain. Mereka dapat memberikan layanan yang kamu inginkan. Sander Ye menghela napas pelan, Nona Haori, kamu terlalu berpikiran buruk tentang aku. Aku bukan orang seperti itu. Haori menatapnya tanpa berkata apa-apa. Sander Ye menggelengkan kepalanya sedikit, berbaring, dan berbisik, Nona Haori, ketika guruku pergi, dia berpesan kepadaku untuk tidak memperlihatkan pagoda itu kepada siapapun dengan mudah. Dia berkata bahwa pagoda ini mengandung kekuatan hukum misterius yang melampaui peradaban Suiming. Jika aku memperlihatkannya kepada orang lain, aku mungkin akan dibunuh. Melampaui peradaban Suming. Haori menyipitkan matanya sedikit, Tuan, apakah kamu sedikit melebih-lebihkan? Sander Ye tersenyum tetapi tidak mengatakan apapun. Ruangan kecil itu tiba-tiba menjadi sunyi. Setelah beberapa saat, Haori tiba-tiba bertanya, Tuan, jika aku memberimu ciuman, apakah kamu akan membiarkanku melihatnya? Sander Ye tiba-tiba duduk, menatap Haori dengan mata menyala-nyala, ya. Haori menatapnya, kalau begitu cium aku, Tuan Muda. Selagi dia bicara, dia perlahan menutup matanya. Lembaga pemikir itu sudah gempar. Sander Ye perlahan mendekati Haori. Melihat dia semakin dekat dengan Haori, mata semua pria di lembaga pemikir itu memerah. Saat mereka semakin dekat, Haori sudah bisa merasakan napas Sander Ye tanpa sadar, dia mengepalkan tangannya. Tiba-tiba, dia membuka matanya, mengambil inisiatif untuk bergerak maju dan menyentuh bibir Sander Ye. Pisahkan pada sentuhan pertama. Terdengar ratapan di lembaga pemikir. Di dalam ruangan kecil, Haori menatap Sander Ye, sudah cukup. Sander Ye berkedip dan berkata, oke. Sambil berkata demikian, dia menghilang bersama Haori, dan ketika dia muncul lagi, mereka sudah berada di dalam pagoda kecil. Mengikuti sudut pandang Haori, semua orang di lembaga pemikir juga mendatangi pagoda kecil. Dalam sekejap, seluruh lembaga pemikir itu tiba-tiba menjadi sunyi senyap, dan semua orang terbelalak lebar dengan ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Sang pemimpin, Gujina Sui, juga menyipitkan matanya saat ini. Setelah beberapa lama, semua orang di lembaga pemikir itu berangsur-angsur kembali sadar. Mereka memandang Sander Ye. Saat ini, mereka sudah sedikit bingung. Kamu mengatakan dia sedang membual. Pagodanya sungguh mengagumkan. Kalau kamu mengatakan dia hebat, tetapi semua orang merasa bahwa dia hanya membual dan tidak mengatakan kebenaran. Bersambung.